Baik teman-teman, kali ini berjumpa lagi bersama saya Rian Akbar. Jadi teman-teman, kali ini saya akan membahas terkait dengan sejarah Desa Saria di Kabupaten Halmahera Barat. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa Desa Saria ini merupakan di mana adalah tempat kelahiran saya. Mulai dari kecil hingga besar saya di Desa Saria. Langsung saja teman-teman. Jadi Desa Saria ini merupakan salah satu desa nelayan yang kemudian itu berada di Kabupaten Halmahera Barat. Jadi awal mula sejarah desa ini adalah yang pertama pada tahun 1875, dikala itu datanglah seorang laki-laki yang bernama Maringke dari negeri Sulawesi ke Kepulauan Sula. Dengan menggunakan perahu juanga sebagai tumpangannya seorang diri, beliau melintasi Selat Capalulu, Selat Utara Pulau Maken dan Ternate. Beliau menuju ke Ternate. Di tengah perjalanan yang panjang itu, tiba-tiba perahunya diterjang angin dan badai. Si Maringke kehabisan tenaga, dayunya tak lagi kuat membelah lautan. Tiba-tiba datang seekor hiu amat besar menyambar perahunya seakan menawarkan jasa untuk mengantarkannya sampai ke tujuan. Dengan siripnya yang besar, hiu itu pun berhasil melabuhkan perahu Maringke ke Pulau Ternate. Sebagai ucapan terima kasih, si Maringke ini memberikan 7 butir beras ke ikan hiu dan hiu itu pun pergi. Dari Ternate, Maringke ini lalu melanjutkan pelayaran jajirah Halmahera dan sampailah Maringke di pemukiman Payo, yaitu Maringke pun akhirnya berbaur dengan masyarakat setempat dan menetaplah dia di sana dengan waktu yang cukup lama. Beriringan waktu, akhirnya Maringke menemukan gadis pujaannya, lalu menikah dan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Idris. Jadi teman-teman, sayangnya rumah tangga mereka hanya berumur jagung karena istri Maringke meninggal dunia. Jadi duka ini cukup mendalam ya yang dirasakan oleh Maringke. Dari hari ke hari kemudian hanya berisikan duka, rindu dan cinta terhadap istrinya. Beberapa tahun kemudian Maringke ini memutuskan untuk kembali ke negeri asalnya, yaitu Sulawesi. Jadi ketika dia balik ke Sulawesi dengan membawa Idris, walau sangat berat meninggalkan makam istri tercinta, lalu sampailah Maringke di negeri asal, lalu menikah lagi. Idris pun diasuh oleh ibu tirinya. Walaupun ibu tirinya Idris begitu buruk memperlakukan Idris, tetapi Idris tetap bertahan sampai Idris dewasa. Idris memilih untuk kembali ke negeri kelahirannya, Payo, dan memilih untuk tidak kembali ke Sulawesi karena kecewa dengan perlakuan ibu tirinya. Untuk itu Idris menghilangkan jejaknya dengan cara mengganti namanya menjadi Ulama. Pada tahun 1900 lalu Ulama mengajak beberapa penduduk untuk bertani di bukit sebelah utara Payo, dan pada saat itu bersamaan si Ulama ini diangkat menjadi ketua dalam kegiatan pertanian tersebut. Pertanian inilah yang kemudian cikal bakal lahirnya perkampungan kecil di pesisir utara Payo dan Bobo. Kemudian perkampungan itu dibagi dua dan bagian yakni Suafalahu dan Suafacei. Suafacei mendiami pesisir utara sampai ke barat, Suafalahu mendiami pesisir utara ke selatan. Lalu pada suatu waktu ada sekelompok nelayan yang sedang melintas menggunakan perahu kiok. Sebutan perahu yang digunakan oleh sekelompok nelayan ini tiba-tiba dihadang oleh angin topan yang mengakibatkan gelombang, sehingga atas inisiatif Saihu, yakni seorang pemimpin kelompok nelayan, mengajak anggota kelompoknya dengan bahasa daerah yang bunyinya seperti Sari Isa, yang bermaksud singgah ke darat. Ketika cuaca membaik, kelompok nelayan itu melanjutkan kegiatan melaut di seputaran Jelolo. Akan tetapi perkampungan Facei dan Falahu selalu menjadi tempat kembali untuk menjual tangkapan mereka. Lambat laun hubungan mereka berangsur dengan baik. Dengan hubungan yang dijalin sangat baik itu, kemudian sebagai Otimaau, sebutan ABK, kapal memilih berkeluarga dan menetap di perkampungan Facei dan Falau. Proses asimilasi ini terjadi bukan hanya suku Tidore, akan tetapi suku Wayoli juga menjadikan Facei dan Falau sebagai tempat persinggahan.
Hal ini mengharuskan adanya seorang pemimpin sebagai pemimpin yang bijaksana dalam mengatur stabilitas, keamanan, dan hubungan sosial masyarakat antara mereka. Dipilihlah ulama Marengke sebagai mahimu atau pemimpin, dan sebutan Facai dan Falah untuk perkampungan diganti dengan Syariah yang tidak menghilangkan nama perkampungan pertama tadi, Facai dan Falahu, maka di dalamnya terdapat diberi dua soa, yakni Falahu dan Facai, dan tiap-tiap soa terdapat para ketua. Nah, mungkin demikian sejarah singkat dari desa saya. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, langsung aja datang ke Syariah di Kabupaten Halmahera Barat. Yakin teman-teman tidak akan menyesal, karena di sana juga banyak ikan, kemudian pemandangannya juga bagus, masyarakatnya ramah-ramah, dan banyak suku deh di dalam kampung Syariah. Karena zaman semakin modern, mungkin teman-teman bisa berkreasi, berfoto-foto. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada yang salah. Saya mengundurkan diri. Dadah.